Itu bahasa Ibrani ya, jangan disimpan, bahasa setan itu, bahasa setan itu, bahasa setan itu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video ceramahnya Ustadz Yaya Waloni. Kenapa saya harus bahas? Alasan yang pertama adalah karena beliau ini mengada-ngada ya. Jadi banyak sejarah Tuhan Yesus yang hanya dicomot sepenggal-sepenggal. Yang kedua, disebabkan karena ada penistaan terhadap bahasa Ibrani dan agama Yahudi tentunya. Karena agama Yahudi kitabnya juga bahasa Ibrani, saudara. Oleh karena itu saya harus mengklarifikasinya atau mengkanternya. Tetapi sebelum video ini kita saksikan, jangan lupa subscribe, beri like, pencet tombol lonceng. Ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa, Dek? Ya bahasa Indonesia. Innalillahi. Nabi Isa tidak sampai ke Indonesia, Dek. Nabi Isa hanya di seputar Nazaret, Yerusalem, Yudea, sampai ke utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Cuma sampai di situ jalannya Nabi Isa, nggak sampai ke Indonesia. Kok bisa ada Injil asli di rumah kamu? Boleh nggak saya pinjam? Bahasa apa, Dek? Bahasa Indonesia. Oh, yang saya mau cari bahasa Ibrani, bahasa Hebreu, bahasanya Nabi Isa. Itu bahasa Ibrani ya, jangan disimpan, bahasa setan itu, bahasa setan itu, bahasa setan itu, bahasa Yahudi. Ya, saya akan jelaskan secara simpel saja, saudara. Ada seorang anak ya mengatakan kepada Yaya Waloni waktu Yaya Waloni ceramah, anak ini mengatakan di rumahnya ada Injil asli. Yaya Waloni berkata, "Mana Injil asli?" Dia katakan, "Kalau ada Injil asli, saya mau lihat. Injil asli yang di rumahmu bahasa apa?" Anak ini berkata, "Bahasa Indonesia." "Oh, tidak mungkin. Tidak ada Injil asli itu yang bahasa Indonesia." Berarti Yaya Waloni berpikir keaslian itu harus dilihat dari bahasa. Padahal keaslian itu harusnya dilihat dari isi dan maknanya yang tidak berubah. Itu harusnya, bukan dari bahasa. Kalau kita mau berbicara tentang ucapan-ucapan Bung Karno yang asli, tentunya bukan karena dari ucapannya pada waktu itu, tetapi kata-katanya yang tidak dikurangi, ditambahi. Nah, itulah yang maksudnya dikatakan asli. Jadi Injil yang asli ya bukan dilihat dari kata-kata bahasanya dari bahasa apa, tapi dari tulisannya itu tidak diselewengkan. Itulah Injil yang asli, saudara. Dan kalau kita dengar terus tadi dia katakan apa? Injil yang asli itu harus bahasa Ibrani. Sebab apa? Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia, mana mungkin ada Injil berbahasa Indonesia. Perjalanan Yesus itu Nazaret, Yerusalem, Yudea, utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Dia katakan demikian. Ya, it's okay kalau pemahaman dia hanya sampai di situ. Tetapi ada banyak lagi perjalanan Yesus yang dia nggak sebut. Tapi oke lah, untuk mempersingkat waktu, mungkin dia hanya mengatakan seperti itu. Jadi karena Yaya Waloni berkata bahwa Injil asli itu ya, itu dibawa oleh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bahasanya bahasa Ibrani. Mari kita saksikan yang berikut ini. Apa kata Yaya Waloni? Bahasa Ibrani ini bahasa apa? Apa Pak Yaya Waloni? Itu bahasa Ibrani ya, jangan disimpan, bahasa setan itu, bahasa setan itu, bahasa setan itu. Hah? Saudara, dengar Anda. Dia katakan bahasa Ibrani itu bahasa setan. Wah, tadi dia katakan di ceramah yang lain bahwa Isa Al-Masih itu itulah yang membawa Injil yang asli dalam bahasa Ibrani. Karena perjalanan Isa Al-Masih itu tidak sampai ke Indonesia. Jadi tidak ada Injil asli itu bahasa Indonesia. Nah, perjalanannya itu hanya sekitar Nazaret, Yudea, utara Yerusalem, terus Kairo, Mesir, sekitar wilayah-wilayah situ. Tapi kita lihat ini. Itu bahasa Ibrani ya, jangan disimpan, bahasa setan itu, bahasa setan itu, bahasa setan itu. Dia katakan bahasa Ibrani bahasa setan. Nah, bagaimana dengan ceramah dia yang pertama tadi? Dia katakan bahwa Isa Al-Masih itu membawa Injil yang asli dalam bahasa Ibrani. Saudara, ini menurut saya sangat keterlaluan. Pertama, keterlaluan apa? Keterlaluan bodohnya. Kedua, keterlaluan apa?
keterlaluan, tidak bisa menjaga mulutnya, asbun, asal bunyi, ya, asal ngomong saja, tidak dipersiapkan dulu waktu ceramah malam itu mau ngomong apa, asal diundang langsung jalan, asal diundang langsung jalan, yang penting apa? Itu yang penting menguntungkan bagi dia, ya. Makanya Alkitab katakan demikian, saudara. Ini bagi kita dan bagi Yaya Waloni. Mulai dari Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, kita lihat di sini, ya. Setiap orang itu jangan lebih cepat ngomong, gitu loh, ya. Karena dikatakan, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi berkata-katanya itu lambat. Tapi kita kalau mendengar itu jangan lambat. Makanya dikatakan saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar itu cepat. Kalau ada orang ngomong apa pak? Kita harus cepat dengar. Tapi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita itu sebagai guru, saudara. Kalau kita menyampaikan sesuatu salah, itu yang mendengar semua menjadi salah pemahamannya. Nanti diajarkan lagi ke yang lain lagi, ajaran yang salah lagi. Terus menerus begitu, ya, bermultiplikasi terus kesalahan itu, saudara. Jadi kesalahan dan kesalahan tetapi dianggap itu kebenaran. Makanya dikatakan di Yakobus 3, saya akan bacakan, saudara. Yakobus 3, haleluya. Alkitab katakan Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Ya, sebenarnya bukan tidak boleh kita menjadi guru. Maksudnya hati-hati kalau kita menjadi guru itu. Jadi kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya begini loh. Ya, kalau kita mau nyampaikan sesuatu, ya pelajari dulu. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, ya kita dengar dulu apa yang Tuhan mau, yang mau kita sampaikan, apa yang Tuhan mau. Kita harus cepat mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi lambat untuk mengucapkannya. Dipikirkan dulu yang kita ucapkan ini benar atau salah. Jangan-jangan kita lupa atau benar. Kalau kita benar, ya baru kita ucapkan, gitu ya. Makanya dikatakan jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat, saudara. Bayangkan beratnya hukumannya Yaya Waloni ini nanti. Kenapa? Karena dia katakan Isa berbahasa Ibrani, sedangkan di lain kesempatan lagi dia ceramah, dia katakan bahwa bahasa Ibrani itu bahasa setan. Inilah menurut saya yang Yaya Waloni nanti tanggung hukumannya, ya. Karena Alkitab bilang begini, saudara. Saya akan bacakan Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lihatlah. Jadi menurut ucapannya Yaya Waloni dia dibenarkan, menurut ucapannya juga dia dihukum. Makanya saudara, kita doakanlah supaya azab itu jangan sampai menimpa Yaya Waloni terlebih dahulu. Belum azab itu datang, dia lebih dulu bertobat. Jangan asal berkata-kata, tetapi dia lebih cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan dibalik, cepat berkata-kata, lambat mendengar. Itu salah. Oke? Saudara, pelayanan kami Anda bisa saksikan di sini semua. Ini memang pelayanan yang sudah ada, yang seminggu lalu, ada yang berapa hari lalu, ada yang sebulan lalu, saudara. Jadi jangan dibilang, oh kok itu lagi. Iya, memang ini pelayanan yang baru. Jadi pelayanan yang lama tentu ada dokumentasinya. Tapi nanti kami akan melayan lagi jiwa-jiwa yang tentunya orang-orang yang belum percaya Yesus, khususnya Bani Kedar dan Nebayot. Anda yang mau dukung pelayanan lewat dana, di sini ada nomor rekening, ya, di layar, di deskripsi juga ada. Dan percayalah, kalau Anda memberi juga, Anda tidak menjadi miskin. Anda tidak memberi juga belum tentu menjadi kaya. Jadi Alkitab bilang, lebih berbahagia yang memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima.
Karena itu saya yakin betul kalau kita memberi, kita pasti diberkati. Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Aku berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sudah mendengar, yang sudah subscribe, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang sudah menunggu dana, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Supaya mereka yakin betul ketika mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah, mereka tidak kekurangan. Yang belum mendukung dana, juga Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa mendukung. Begitu juga ya Waloni, Tuhan jamah, biar dia tidak cepat berkata-kata tapi lambat mendengar. Biarlah dia cepat mendengar, lambat berkata-kata, sehingga menjadi guru yang tidak asal ngomong. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.